Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita mengawali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Saudara Aljosa Frantoni. Selamat pagi sahabat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam persekutuan doa pagi ini. Semoga di pagi ini kita semua tetap dalam keadaan yang baik dan sehat, serta siap untuk menjalani aktivitas kita pada hari ini. Sebelum kita berdoa, mari kita ambil waktu saat hening sejenak. Sungguh besar kasih setiamu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kembali di pagi ini kami beroleh kebaikan kasih Tuhan dengan diizinkan bangun dan bersiap melanjutkan hidup pada hari ini. Kami juga bersyukur karena semalam Tuhan telah menyertai istirahat tidur kami, sehingga di pagi ini keadaan tubuh boleh menjadi lebih segar kembali. Sebentar kami juga akan bersama-sama merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Pimpin kami dan mampukan kami ya Roh Kudus. Buatlah kami mengerti, memahami, dan pastinya dapat melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 454, Indahnya Saat Yang Teduh.
Mari sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersama-sama mengucap syukur ketika kami boleh kembali berjumpa baik secara online dari tempat kami masing-masing sebagai jemaat Tuhan di GKI. Dan biarlah pada waktu ini kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan sehingga kami boleh semakin bertumbuh baik secara iman, spiritualitas, dan kepribadian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon tuntunan. Amin. Perenungan firman Tuhan pada saat ini saya dasarkan dari Matius pasal 6 ayat 1 sampai yang keempat. Matius pasal 6 ayat 1 sampai yang keempat, demikian firman Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tindakan memberi dapat kita jumpai dan dapat kita lakukan di mana saja. Baik itu memberi kepada orang yang sedang membutuhkan maupun kita memberi kepada yang sesungguhnya orang tidak membutuhkan pemberian kita. Namun hal itulah yang seringkali terjadi di dalam kehidupan. Namun menarik jika kita mencoba menggali dan bertanya, kenapa sih orang melakukan tindakan memberi? Bukankah kalau kita simpan apa yang akan kita berikan itu, kita menjadi memiliki lebih banyak? Mengapa kita manusia memberi? Tentu saya yakin di pikiran Bapak Ibu Saudara semua terbesit sebuah pemahaman bahwa memberi itu kan ajaran Tuhan Yesus. Memberi itu kan wujud dari tindakan kasih. Betul, itulah seharusnya yang menjadi landasan dasar bagi kita di dalam memberikan sesuatu kepada orang lain. Namun apakah setiap tindakan memberi yang kita temui atau bahkan kita lakukan selalu dilandaskan pada pemahaman tentang kasih? Dilandaskan pada pemahaman dan kesadaran bahwa memberi itu adalah ajaran dari Tuhan yang harus kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, zaman sekarang tindakan memberi seringkali dijadikan sebagai bahan-bahan konten di media digital, baik itu di WA, Facebook, Instagram, YouTube, dan juga TikTok, dan juga lain sebagainya. Bahwa baik maksudnya jika tindakan tersebut dimuat di dalam konten media digital dengan tujuan untuk menularkan dan mengajak orang lain yang melihat konten tersebut untuk dapat berbuat baik, contohnya dalam hal berbagi. Namun bagaimana jika yang membuat konten itu memiliki maksud dan pemahaman yang lain? Misalnya seperti agar dirinya lebih eksis, agar dirinya mendapatkan citra baik dari masyarakat, dari orang lain, atau agar ia dapat menambah followernya, dan bahkan hingga ia memiliki tujuan agar ia mendapatkan AdSense atau imbalan berupa uang dari iklan-iklan yang masuk ke media-media digitalnya. Meskipun kemasannya berubah, dibalut dengan kemajuan dan kecanggihan teknologi, namun tetap saja hasrat dan pikiran pamrih itu masih membayang-bayangi setiap orang dalam melakukan tindakan memberi. Firman Tuhan pada ayat 3 mengatakan demikian. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Apa maksud dari pengandaian ini? Pertama-tama kita harus melihat konteksnya terlebih dahulu, Bapak Ibu. Apa maksud dari pengandaian ini? Apa yang terjadi pada waktu itu dalam kaitan orang-orang di dalam memberi sedekah?
Tuhan membuat pengandaian ini berangkat dari cara orang-orang pada waktu itu di dalam memberikan sedekah kepada orang miskin. Biasanya hal ini terjadi di rumah-rumah ibadat. Dan di dalam rumah ibadat atau di depan pintu masuk rumah ibadat itu, kotak amal selalu diletakkan di sebelah kanan sebelum ia melewati pintu masuk. Jadi kurang lebih gambaran yang terjadi pada waktu itu. Maka dari itu, posisi tangan kananlah yang lebih dekat dengan kotak amal saat ia mau masuk ke rumah ibadat. Dan dengan menggunakan tangan kanannya, ia mampu memberikan sedekah dengan lebih cepat tanpa diketahui oleh orang lain. Ia mampu memberi dengan lebih cepat, disebutkan tanpa tangan kirinya mengetahui. Dengan niat memberi, tentunya dengan niat memberi yang sudah dicanangkan sebelumnya, jumlah pemberian yang juga setelah disiapkan akan membuat tangan kanan kita atau tangan kanan orang-orang pada waktu itu dapat dengan cepat melakukan pemberian tanpa diketahui oleh orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perenungan firman Tuhan saat ini mengingatkan dan mengajak kita kembali untuk memurnikan niatan dan cara memberi kita. Bahwa di dalam tindakan memberi itu tidak boleh dilakukan secara asal betul. Kita harus betul-betul mempersiapkannya dengan matang. Memikirkannya, apakah pemberian kita ini cukup untuk menolong orang tersebut. Apa yang akan menjadi pemberian kita haruslah kita siapkan dengan matang. Begitu juga tidak untuk dipertontonkan kepada orang lain agar mereka tahu apa yang akan kita berikan, seberapa banyak yang kita berikan, dengan tujuan mereka untuk memuji kita, mereka menganggap kita orang baik, atau sebagai sarana keuntungan pribadi bagi diri kita. Memberi seharusnya dilakukan tanpa pamrih dan didasarkan pada pemahaman sebagai wujud kasih dan ajaran yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu pada saat ini mengingatkan kami kembali. Sebagai pengikut Kristus, sebagai umat beriman kami, Tuhan kehendaki untuk berbagi dengan sesama dengan cara memberi. Biarlah apa yang menjadi firman Tuhan ini senantiasa kami praktekkan dan kami hidupi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami boleh menjadi sarana berkat bagi orang lain dan juga dapat menolong mereka di dalam menjalani kehidupan ini secara bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Sahabat, doa pagi kita telah usai. Selamat beraktivitas, semoga kita tetap diberi kesehatan dan tetap dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.